Haleluya. Hari ini satu kesempatan yang sangat indah ya. Kita bisa beribadah bersama sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, tanah air kita. Impact stay di sini sama mereka boleh? Oke, kids you can go to your class. I'm sorry. Iya, baru pertama kali ini saudara saya berkhotbah serasa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat nasional. Selamat pagi Bapak Yapi, Ibu Feve. Ini bukan Atta Halilintar saudara. Bapak dan Ibu Gubernur NTT ya. Ada Pak Joko juga, ini kelihatannya Direktur Pertamina ini, luar biasa dari tampangnya ya. Ada Bapak Lonedi juga, ini kelihatannya Ketua Program MBG Nasional. Ya, luar biasa semuanya, gagah-gagah dan cantik-cantik. Puji nama Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk tim Sunday Service. Berikan tepuk tangan untuk mereka saudara. Untuk acara yang mereka adakan pada hari ini, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Saudara, hari ini tentunya kita merayakan kemerdekaan. Oleh karena itu izinkan saya untuk mengangkat sebuah tema, yaitu merdeka dalam Kristus. Saya akan bacakan dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 6. Galatia 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan, sudah bisa menyimak di depan, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Puji Tuhan. Saudara, saya akan bacakan sekali lagi ayat emas kita, ayat utama kita di ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Katakan sama-sama, sungguh-sungguh. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini berarti ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh, kemerdekaan yang sejati, begitu. Ada juga kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh. Kemerdekaan yang semu. Ada banyak orang gak mau ikut Yesus, gak mau jadi orang Kristen. Mereka berkata, nanti kalau aku jadi orang Kristen, aku gak bebas lagi. Aku gak merdeka lagi. Gak bisa ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya adalah kemerdekaan yang semu, saudara. Karena justru kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Yang setuju ini katakan amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah saudara, pada pagi hari ini saya akan mengangkat atau menyampaikan beberapa kuk perhambaan yang sudah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib, saudara. Yang pertama, kalau kita melihat konteks dekat di Galatia 5 ini, kita bicara tentang sebuah kuk perhambaan, yaitu kuk legalisme. Yesus sudah memerdekakan kita dari kuk legalisme. Kalau boleh saya pakai kata Indonesia, mungkin kurang 100% tepat, kuk agamawi, begitu saudara.
Yesus sudah memerdekakan kita dari kuk legalisme atau agamawi. Dalam hal ini adalah tuntutan hukum Taurat. Apa itu legalisme atau agamawi? Saya berikan definisinya. Legalisme atau agamawi itu adalah usaha mendapatkan keselamatan, penerimaan, dan pembenaran dari Allah di luar Yesus. Garis bawahi kata itu, saudara. Di luar Yesus, yaitu melalui usaha dan ketaatan kita sendiri. Saudara mengerti ya? Dan kalau kita melihat, inilah yang dialami atau yang terjadi dalam jemaat di Galatia, saudara. Jemaat Galatia adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus dalam sebuah perjalanan misinya, saudara. Anggotanya sebagian adalah orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian bertobat, terima Yesus, dan sebagian lagi orang-orang Yunani, orang-orang Gentile. Dan kepada orang-orang yang Yunani terutama, ada banyak guru-guru palsu. Ada banyak orang-orang yang berkata, hey, kamu boleh percaya Yesus, kamu boleh terima Yesus, tapi itu gak cukup. Kamu masih harus lakukan ketentuan hukum Taurat, dan dalam hal ini adalah sunat. Kamu harus disunat. Ya, dan kalau kita melihat beberapa surat-surat Rasul Paulus yang lain, sebenarnya bukan hanya sunat, saudara, yang dipermasalahkan. Ya, soal makanan halal dan haram, hari-hari raya dan lain sebagainya. Boleh percaya Yesus, tapi kamu harus lakukan itu semua supaya keselamatanmu sempurna. Kurang lebih seperti itu, saudara. Dan inilah yang dikecam dengan keras oleh Rasul Paulus. Begitu kerasnya di ayat 12 kalau saudara membaca, Rasul Paulus berkata, hendaklah mereka yang menghasut kamu dikebiri saja. Dia ngomong seperti itu, saudara. Kenapa? Karena bagi Rasul Paulus ini adalah sebuah perhambaan. Kamu sudah dimerdekakan oleh Yesus, kenapa kamu kembali lagi ke sana? Dia katakan seperti itu, saudara. Saudara bisa mengerti sampai sini? Legalisme atau agamawi itu punya sebuah rumus, Bapak Ibu. Rumus atau formula legalisme itu adalah bahwa keselamatan itu adalah Jesus plus something else. Kita belajar sama-sama sedikit, saudara, ya. Keselamatan itu adalah Jesus plus something else. Saudara bisa ganti kata keselamatan dengan kata yang lain. Perkenanan dari Tuhan itu adalah Jesus plus something else. Berkat, rejeki, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya itu adalah Jesus, tapi nggak cukup, plus something else. Itulah legalisme, Bapak Ibu. Tapi Rasul Paulus, dia kecam hal tersebut. Diajarkan tentang Injil yang sejati bahwa keselamatan itu hanya ada melalui iman di dalam Yesus. That's it. Jesus is enough. In fact, Jesus plus something else equal zero. Rasul Paulus kurang lebih katakan seperti itu. Nothing can be added. Kalau engkau tambahkan sesuatu, ayat 2 katakan kepada Kristus, maka Kristus sama sekali tidak berguna. Ayat 4 katakan, kamu lepas dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia. Artinya, Jesus plus something else equal, apa, saudara? Zero. Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah memerdekakan kita dari kuk legalisme atau agamawi, dari tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Betul, saudara? Saudara aminkan itu? Saudara bersyukur bahwa Yesus sudah memerdekakan kita dari kuk legalisme hukum Taurat? Bayangkan, saudara, kalau sampai hari ini kita ada di bawah tuntutan hukum Taurat. Setiap kali berdosa kita harus persembahkan binatang. Saya rasa budget bulanan kita habis untuk beli kambing, lembu, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau yang laki-laki harus disunat. Bukan karena masalah kesehatan, tapi karena kalau tidak disunat, tidak selamat. Bayangkan kalau yang wanita nggak boleh ke gereja kalau sedang mau bicara, period. Ya, belum lagi soal makanan halal dan haram. Kita nggak pernah tahu enaknya babi kecap. Atau suike, goreng mentega. Atau udang, tepung, atau belut, unagi, oyster, dan lain sebagainya. Karena itu semua adalah binatang-binatang yang haram. Hari ini kita tidak lagi ada di bawah tuntutan hukum Taurat, saudara.
Tapi dengar, tahukah saudara, hari ini masih banyak orang-orang Kristen yang masih diperhamba dengan kuk legalisme masa kini. Apa itu kuk legalisme masa kini? Saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama, tradisi dan ritual agamawi yang mengikat. Tahukah saudara bahwa tradisi dan ritual itu bisa menjadi kuk legalisme agamawi? Saya perlu tekankan di sini saudara bahwa tradisi dan ritual itu enggak salah. Setiap gereja punya tradisi dan ritual, termasuk gereja kita. Tata ibadah, cara menyembah, perjamuan suci dan lain sebagainya, itu semua baik saudara. Yang menjadi masalah adalah ketika tradisi dan ritual tersebut begitu mengikat dan kita berkata, kalau nggak seperti ini nggak selamat. Itu yang salah Bapak Ibu. Nah kalau kita jujur, kita lihat ke belakang 2000 tahun sejarah gereja, begitu banyak hal-hal kuk perhambaan legalisme seperti ini. Seakan-akan Yesus, karya Yesus di kayu salib itu tidak cukup. Harus tambahkan sesuatu yang lain. Di Indonesia beberapa tahun yang lalu ada sebuah tim pelayanan sekte gitu ya. Sekte gereja yang mengajarkan bahwa kalau dibaptis itu harus mengambang. Dan yang membaptis harus pendeta yang bersangkutan atau timnya begitu. Karena kalau dibaptis tidak mengambang berarti baptisannya tidak sah. Keselamatannya tidak sempurna. Saya pikir kasihan amat. Kalau berat badan kita ideal nggak masalah saudara, bisa mengambang. Kalau kita agak-agak cabi kan susah mengambang saudara. Itu adalah bentuk perhambaan legalisme. Ada sebuah gereja di Indonesia, gereja mega church, yang kembali ke hal-hal yang sifatnya perjanjian lama, Taurat. Pendetanya masuk ditandu dengan banner dan lain sebagainya, alat-alat musik tradisional Yahudi. Nah kemudian gereja tersebut menjual stiker-stiker, disebut stiker suasana surga. Gambarnya macam-macam, lembu dan lain sebagainya, harus ditempel di rumah, di toko, supaya rumah dan toko kita bersuasana surga. Ada beberapa zat berkat ya disemprotkan seperti parfum, ya minyak zaitun, beras, gandum dan lain sebagainya supaya rumah kita, toko kita, usaha kita diberkati. Dan itu laku keras luar biasa saudara. Saya mau berkata sebenarnya itu semua adalah perhambaan. Jadi kalau suatu hari di gereja kita, Pastor Yapi atau saya sekalipun tiba-tiba menjual barang-barang tertentu, jimat-jimat tertentu, saudara harus beli supaya saudara benar-benar selamat. Ya, tolong tengking kami, saudara. Ini adalah perhambaan dan Rasul Paulus begitu keras. Kamu itu bodoh, memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Di pasal 3 dia katakan, betapa mudahnya kamu berbalik kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Dia katakan seperti itu. Ya. Dan legalisme masa kini juga bisa dalam bentuk filsafat atau adat istiadat dari kepercayaan lama, Bapak Ibu. Masih banyak orang Kristen percaya Yesus, tapi masih ikut sio begitu ya, siomay dan lain sebagainya mungkin. Hong Sui, ada jimat dari Gunung Kawi digantung di depan pintu rumah dan lain sebagainya. Kristen ke gereja saudara masih lakukan itu. Dan sekali lagi saya mau berkata itu semua adalah kuk perhambaan. Percaya hari-hari baik. Jemaat di Galatia juga ditegur dalam hal ini saudara. Saya akan bacakan. Dalam pasal 4 ayat 8 sampai 11. Rasul Paulus berkata, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Perhatikan ini saudara. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ketika saya masih tinggal di Bandung, orang tua saya beli rumah. Mereka bilang kamu yang cari. Dan saya cari rumah yang saya suka, nomornya 44 saudara.
Kalau saudara tahu nomor 4 itu angka se, mati, sial. Ini double, se, mati. Matinya 2 kali saudara. Papa saya mati-matian. Nggak boleh. Berminggu-minggu saya bujuk, ini lokasinya sudah the best Papa, please. Aku nggak percaya hal seperti itu, aku orang Kristen, please Papa bayar saja. Akhirnya Papa saya bilang, ya sudah. Resiko ditanggung sendiri, dia bilang seperti itu. Dan kami beli rumah itu saudara. Apakah saya menjadi orang sial? Tidak saudara, Tuhan berkati saya. Kalau beli rumah nggak boleh sempit di belakang. Apakah berkat Tuhan ditentukan oleh sempitnya halaman belakang rumah kita saudara? Saya ingat ketika saya hendak menikah dengan Celia, saya minta blessing begitu ke satu orang yang dituakan di keluarga. Sudah tua, orang Kristen. Saya kenalkan Celia dan kemudian dia tanya, kamu sio apa? Kami lahir tahun 78 sama-sama, oh berarti kamu sio kuda. Kamu kuda, dia kuda, mukanya berubah saudara. Celia nggak ada pada saat itu. Kamu tahu nggak, kuda sama kuda nggak boleh menikah. Karena nanti kalau menikah, sepak-sepakan. Apalagi kami menikah hari Jumat saudara. Ya, karena nggak dapat tempat lain dan kami harus pergi ke Australia. Hari Jumat buat keluarga kita itu hari sial, nggak boleh. Siapa ini yang kasih izin menikah hari Jumat? Kuda sama kuda sepak-sepakan. Lalu dia bilang gini aja, nanti kalau kamu menikah, wedding, di pelaminan, ketika kamu duduk di pelaminan, pastikan kamu dudukin gaun pengantin Celia. Dia bilang seperti itu. Supaya kamu tidak disepak ketika nanti kamu menikah sama Celia. Dan saya ingat ketika kami duduk di pelaminan, di wedding day, saya lihat istri saya cantik sekali. Kurang lebih seperti ini saudara, belum berubah saudara. Saya lihat dia dari ujung kepala ke ujung gaun. Dan saya bertanya-tanya, apakah ini waktunya? Saya tarik gaunnya, saya dudukin begitu. Saya bingung saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan kuatkan iman saya nggak dudukin gaunnya. Saya berserah sama Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau nanti saya disepak, biar Tuhan yang bela. Kolose 2 ayat 8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, ini adalah bentuk legalisme. I believe in Jesus, but just in case, I believe in this other thing. Jesus plus something else. Cook, perhambaan, legalisme. Legalisme masa kini itu juga bisa dalam wujud kesalehan sendiri atau self righteousness, Bapak Ibu. Kalau kita melihat Injil, orang-orang yang paling sering dikecam oleh Yesus itu justru adalah orang-orang Farisi dan pemuka agama. Betul saudara? Mengapa? Karena mereka begitu agamawi, mereka begitu bangga dan sombong dengan kesalehan mereka sendiri. Kesalehan sendiri, self-righteousness itu hanya berujung pada satu dari 2 hal. Yang pertama guilt, rasa bersalah, atau yang kedua pride, kesombongan. Itu saja saudara. Oleh karena itu saudara, jangan kita berkata, Tuhan hanya mengasihi aku kalau aku rajin saat teduh. Tuhan hanya menerima aku kalau aku melayani. Tuhan kecewa setiap kali aku gagal. Kelihatannya rendah hati, tapi sebenarnya itu roh agamawi, saudara. Mengandalkan kesalehan kita sendiri. Saya mau berkata, saudara, bahwa kita taat bukan supaya kita diselamatkan. Kita taat karena kita sudah diselamatkan. Saudara bisa aminkan hal itu? Ada sebuah statement yang berkata, it's not about how perfect you are, it's about how perfect Jesus is. Alkitab berkata, hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara aminkan ayat ini? Yesus sudah memerdekakan kita dari kuk legalisme atau agamawi. Dan saya sampai di sini saudara mau mengajak saudara untuk zoom out. Kita melihat beberapa bagian Alkitab yang lain dalam Perjanjian Baru di mana Rasul Paulus juga mengajarkan kuk-kuk perhambaan yang lain yang sebenarnya Yesus sudah patahkan, saudara. Kalau tadi yang pertama di Galatia, Alkitab ajarkan kita bahwa Yesus sudah memerdekakan dari kuk legalisme. Yang berikutnya saya akan sampaikan bahwa Yesus sudah memerdekakan kita dari kuk masa lalu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, perhatikan ini saudara, ia adalah apa saudara? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini signifikan saudara. Banyak orang Kristen ikut Yesus namun masih diperbudak oleh masa lalu. Inilah yang saya maksud dengan kuk masa lalu. Apa itu kuk masa lalu? Kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, kegagalan, our failure di masa yang lalu, kekecewaan, luka dan trauma masa lalu, sakit hati dan kepahitan, ketidakrelaan untuk melepaskan pengampunan dan lain sebagainya. Itu semua adalah kuk masa lalu, saudara. Ibaratnya saudara ada di airport, saudara hendak mengejar pesawat, hendak berlari, tapi saudara punya 2 luggage yang besar, 2 backpack yang besar dan lain sebagainya. Saudara geret-geret dan geret-geret, begitu berat. Bagaimana saudara bisa berlari? Ada banyak orang Kristen tidak sampai ke destiny di mana Tuhan sudah sediakan bagi dia. Nggak pernah alami sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya karena dibebani, bahkan diperhamba, diikat oleh bayang-bayang masa lalu. Saya percaya saudara, kita semua punya luka penyesalan masa lalu. Saya pun sama. Tapi kalau hal tersebut sampai mengikat kita, kita lihat ke belakang, kita ingat-ingat, hati kita begitu stir up begitu. Artinya kita masih diperhamba dengan hal tersebut. Seorang wanita yang pacaran dengan pacarnya misalnya, nah kemudian pacarnya menikah lagi dengan wanita lain, apalagi wanitanya adalah sahabatnya sendiri, itu pasti akan luka. Naturally saudara, pasti akan luka saudara. Mungkin dia akan benci dengan semua laki-laki, sekalipun ada laki-laki baik-baik, jemaat Ecclesia Mission datang mendekati dia, ya. Dia tetap menutup hatinya, dia tetap menolak. Kenapa? Karena mengingatkan dia akan mantan kekasihnya dulu. Mirip apa? Sama-sama laki-laki maksudnya saudara. Ya. Terus dia ingat-ingat lukanya, seakan-akan dia nikmati terus saudara. Lagu hidupnya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Padahal ada lagu lain yang berkata tidak semua laki-laki. Jangan kita diperhamba, diikat oleh kuk masa lalu, Bapak Ibu sekalian. Saya suka sebuah ilustrasi. Konon kabarnya di Thailand itu kita bisa menonton pertunjukan gajah-gajah yang sangat pandai, saudara. Gajah-gajah yang pinter menari begitu. Ya, kemudian di setel musik lagu, dan kemudian gajahnya bisa nari angkat kaki begitu, nari angkat kaki. Nah, saya membaca salah satu teknik training yang dilakukan oleh orang trainer gajah di Thailand itu adalah sejak gajah itu kecil, kaki belakangnya diikat satu kaki. Sehingga ketika gajah kecil itu dia jalan baru 2 langkah, udah nggak bisa karena diikat dengan rantai. Dia jalan ke arah yang lain baru 2 langkah, nggak bisa. Terus seperti itu bertahun-tahun dan kemudian dimainkan sebuah lagu atau musik saudara. Jadi kelihatannya gajah tersebut sedang menari, duk, trek, begitu saudara.
Dan terus lama-lama gajah tersebut menjadi besar, tentunya rantainya tidak cukup kuat sebenarnya untuk menahan. Rantainya dilepas, tapi setiap kali dipasang, dimainkan lagu tersebut, gajah tersebut deng deng trek, deng deng trek. Begitu saudara. Rantainya sudah lepas, tapi dia masih diperhamba, tanda kutip. The chain is gone, but the memory of the chain remain. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Lagu-lagunya itu melulu, saudara. Diputar-putar, diputar-putar, diputar-putar. Yesus sudah bebaskan mereka dari belenggu masa lalu, tapi mereka masih menikmati lagu-lagu masa lalu mereka. Semua laki-laki sama saja, adung, dung, cek. Semua pendeta, semua gereja, apalagi gereja Indonesia di kota sini, sama saja. Ngapain aku ke gereja? Adung, adung, cek. Dia pernah hina aku di depan keluargaku, sampai mati pun aku gak akan mungkin mengampuni dia. Adung, adung, cek. Aku ini orang gagal, aku gak pernah bisa berubah, aku gak mungkin bahagia, aku gak mungkin bisa dipakai Tuhan. Lagunya itu lagi, saudara. Mereka sudah keluar dari masa lalu, tapi masa lalu belum keluar dari mereka. Itu kuk perhambaan loh, saudara. Seperti orang Israel yang keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari mereka. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, apakah ada hal-hal di masa lalu yang masih saudara-saudara bawa-bawa, geret-geret sampai hari ini, begitu berat, begitu membebani dan memperhamba hidupmu? Kita nggak bisa merubah masa lalu, Bapak Ibu, tapi kita bisa memilih apakah kita mau membiarkan masa lalu tersebut memperhamba kita. Lihat ayat ini, Yesus sudah tebus hidup kita yang lama, dia berikan identitas kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kita bisa berkata seharusnya seperti Rasul Paulus berkata, aku mau melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mau melihat apa yang ada di depanku. Aku mau berlari-lari pada tujuan memperoleh hadiah, yaitu apa saudara? Panggilan surgawi. Saudara mau? Saudara mau? Saya mau. Kita semua mau. Tinggalkan kuk masa lalu, apapun itu, dan berlari-lari menuju tujuan, yaitu panggilan surgawi. Karena Yesus sudah merdekakan kita dari kuk masa lalu. Amin, saudara. Ngomong sama sebelah kanan, sebelah kiri. Yesus sudah merdekakan aku dari kuk masa laluku. Bilang sebelah kanan, sebelah kiri. Haleluya. Amin, saudara. Dan selanjutnya, Yesus juga sudah merdekakan kita dari kuk masa depan. Ternyata ada kuk masa lalu, ada kuk masa depan, Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau masa lalu itu memperbudak kita melalui penyesalan, masa depan itu sering memperbudak kita melalui ketakutan. Nah, saudara, siapa di sini yang masih dibelenggu rasa takut? Takut gagal, takut kehilangan, takut kekurangan, takut sakit, takut hari esok, takut masa pensiun nanti, apakah cukup? Apakah bisa? Takut masa depan anak-anakku nanti gimana? Dan sebuah ketakutan yang terbesar yang dialami oleh semua manusia, takut akan kematian. Ini adalah kuk masa depan, Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau berkata bahwa takut itu wajar. Kita semua pernah mengalami rasa takut. Tapi rasa takut yang membelenggu, mengikat dan melumpuhkan, itu adalah kuk perhambaan. Ketika Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita, ini katakan, dia berikan rohnya atas kita, dan roh tersebut bukanlah roh yang membangkitkan ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Itu adalah our new identity. Yesus sudah merdekakan kita dari belenggu ketakutan akan masa depan. Saudara, anak saya Sydney, ketika dia kecil, penakutnya luar biasa.
Apa-apa takut. Hujan besar sedikit dia takut. Ada geledek halilintar, ini Atta Halilintar. Dia sahabat saya, jadi bukan saya nggak hormat, saudara. Kita memang panggilannya mengejek satu sama lain all the time. Ada halilintar takut, ya. Ada apa takut, ada fireworks takut. Dan oleh karena itu kalau kita ke tempat seperti Gold Coast begitu ya, atau Easter Show, kalau ajak anak saya Sydney naik ride, itu sulitnya minta ampun. Ketika dia umur 4 tahun, saudara, nggak bisa slide-nya. Ketika dia 4 tahun, kami ajak dia ke Movie World. Ini ride-nya hanya naik turun, saudara. Enggak menyeramkan, hanya naik turun untuk balita saja. Tapi teriak-teriaknya sampai terdengar di Brisbane, saudara. Lebay, enggak, saudara. I wanna go down, gitu, saudara, malu-maluin. Takut luar biasa. 4 tahun kemudian, ketika dia umur 7 tahun, kami kembali ke tempat tersebut. Ke ride yang sama, you would think dia sudah berani. Tapi lihat dia, saudara, yang kiri itu, pandangan matanya menghujam. Ya, kan kita sebagai orang tua kan kita mau dia berani ya, face your fear kan gitu, saudara. Kita paksa, saudara. Dia teriak-teriak juga umur 7 tahun, saudara. Sementara anak-anak yang lain liatin dia. What happens with you? Gitu ya, kurang lebih. Dan lalu saya pengen sekali ajak dia naik ride yang agak serem sedikit. Scooby-Doo, saudara. Itu yang gambar sebelah kanan. Di depan dia sedang foto. Di depan ride Scooby-Doo. Kalau saudara pernah ke movie buat Scooby-Doo, itu kan roller coaster yang indoor. Jadi gelap sekali. Jadi dia dibujuk-bujuk, lama-lama dia mau juga, asal sama Daddy. Dan kemudian ketika di dalam, pertama dia masih biasa saja. Begitu memasuki lorong-lorong yang gelap, dia teriak-teriak, hand. Pertamanya saya nggak terlalu perhatikan. Saya pikir dia panggil dad gitu ya. Apalagi kalau monster-monsternya keluar dan lain sebagainya, begitu menakutkan, dia teriak-teriak, hand. Ternyata dia nggak panggil dad, dia panggil tangan saya. Hand. Saya kasih tangan saya, dia pegang begitu. Kemudian setelah agak terang, dia lepas lagi. Setelah roller coasternya masuk lagi daerah yang gelap, dia teriak lagi, hand. Seperti itu, saudara. Terus menerus seperti itu. Dan buat saya, saudara, ini teaching moment buat saya. Saya sangat diberkati, saya renungkan hal tersebut. Sampai sekarang ini memori yang tidak pernah saya lupakan bersama dengan istri saya. Saya mau tanya, apakah ketika Sydney memegang tangan saya, mendadak lorongnya tidak gelap lagi, saudara? No, masih gelap. Apakah tiba-tiba monster-monsternya hilang ketika dia pegang tangan saya? Keadaan menjadi tidak menyeramkan begitu? Tentunya tidak. Lalu apa yang terjadi ketika dia pegang tangan saya? Apa yang membedakan? Ada rasa aman, saudara. Because I've got Daddy's hands. Saya percaya ada di antara saudara yang perlu mendengar hal ini. Saudara dibelenggu, dibayang-bayangi ketakutan akan masa depan. Hal-hal yang belum terjadi sebenarnya. Nah, kemungkinan besar mungkin tidak akan pernah terjadi. Kau begitu takut, kau begitu khawatir, kau begitu cemas. You need to hear this. Ketika engkau menerima Yesus, roh yang Yesus berikan, yang Tuhan berikan atas kita, ayat ini katakan, bukan roh yang membangkitkan ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Percayakah saudara hal tersebut? Apakah kau takut hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Seperti anak saya, hand, God, Jesus, hand. I need your hand. I need to hold your hand. Pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi kita tahu siapa yang pegang hari esok. Betul, saudara? Yesus, dia mati di kayu salib, dia bangkit di hari ketiga. Dia hidup, dan karena dia hidup, ada hari esok. Yesus sudah merdekakan kita dari kuk masa depan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita, saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin.
Dan yang terakhir saudara, Yesus merdekakan kita dari kuk segala kuk. Tidak ada kuk yang lebih besar, lebih berat, lebih membebani daripada kuk yang satu ini, yaitu kuk dosa. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 8 ayat 1-2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah, apa saudara? Ngomong sama-sama. Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara percaya? Kalau kita sudah menerima Yesus, dia sudah bebaskan, dia sudah patahkan kuk dosa tersebut. Kuk yang sudah dialami manusia pertama, Kejadian 3 ketika mereka jatuh dalam dosa. Hal pertama yang Adam dan Hawa lakukan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi dan menutup-nutupi ketelanjangan mereka, saudara. Dua hal itu mereka lakukan, they hiding and they covering. Kenapa? Ada rasa malu dan rasa bersalah oleh karena dosa. Itulah kuk dosa. Dan sampai hari ini, kuk yang sama masih ditanggung oleh semua umat manusia, keturunan Adam. Kemana-mana kita pergi sebelum kita ada dalam Yesus, bukankah kita merasa seakan-akan ada orang yang marah sama kita? Seakan-akan kita sedang dihakimi. Seakan-akan ada sebuah kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ada keresahan yang tidak terobati. Dan tahukah saudara bahwa semua manusia berusaha untuk deal with that burden, that yoke of sin dengan berbagai macam cara. Mereka pikir jadi orang yang bermoral akan menghilangkan kuk dosa. Mereka pikir jadi orang yang berhasil, sukses, kaya, dan lain sebagainya akan menghilangkan kuk dosa tersebut. Tapi kuk dosa tersebut tidak pernah ada. Tidak pernah menghilang. Tapi di kayu salib, Yesus bereskan itu semua. Yesus merdekakan kita bukan hanya dari hukuman dosa, saudara. Bukan hanya dari kuasa dosa, tapi dari kuk, beban, dosa, rasa malu, dan rasa bersalah oleh karena dosa. Dia menanggung yang seharusnya kita tanggung supaya kita tidak perlu lagi hidup bersembunyi dari Allah. Tapi kita bisa datang kepadanya apa adanya sebagai anak-anak yang sudah dibenarkan. Saudara aminkan hal ini? Ada satu anak muda laki-laki, anak pendeta, anak gembala di sebuah gereja. Dia sudah direncanakan untuk menggantikan papanya. Ini calon gembala, saudara, anak muda laki-laki. Dia menjalin hubungan pacaran dengan seorang gadis, seorang wanita yang masa lalunya begitu kelam. Dia mantan pelacur. Tapi dia sudah bertobat, dia dipulihkan, dia dimenangkan, dan sudah bertahun-tahun dia ke gereja dan lain sebagainya. Pacaran sama anak gembala. Saya mau saudara bayangkan hal tersebut. Dan ketika diumumkan bahwa si anak muda ini hendak menikahi gadis tersebut, can you imagine hebohnya orang-orang pada saat itu? Karena ini bukan masa lalu yang biasa-biasa, sudah masa lalu yang begitu bahkan terlalu kelam. Lalu majelis di gereja tersebut mengadakan rapat dadakan begitu untuk membicarakan hal tersebut. Bagaimana mungkin kita dipimpin oleh seorang ibu gembala yang masa lalunya seperti itu? Semua orang datang, biasa kan majelis lebih galak daripada gembalanya ya Pak Yafi. Kemudian orang-orang teriak-teriak, orang-orang saling mencaci maki dan lain sebagainya, ribut, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya. Dan si anak muda ini bersama dengan pacarnya, katakanlah namanya Susan, ada di situ hanya terdiam saja. Semua orang teriak-teriak, marah-marah, dan kemudian di tengah-tengah perdebatan tersebut, si anak muda, anak gembala ini diangkat tangan. Maaf, bapak-bapak, majelis yang terhormat, bolehkah saya bicara? Dan semuanya terdiam, silakan. Nah, anak muda ini dia berkata, maaf bapak-bapak, majelis yang terhormat, sebenarnya yang bapak-bapak permasalahkan
itu bukan masa lalu, Susan. Yang bapak-bapak permasalahkan sebenarnya adalah kuasa darah Yesus. Izinkan saya bertanya, satu pertanyaan saja. Pertanyaan saya bukanlah apakah Susan layak jadi ibu gembala atau tidak. Bukan itu. Pertanyaan saya, apakah darah Yesus berkuasa menghapus dosa dan masa lalu Susan atau tidak? Tolong jawab, bapak-bapak yang terhormat. Semuanya terdiam, saudara. Lalu satu orang majelis berkata, ya berkuasa, tapi apa Pak? Dia nggak bisa meneruskan kalimatnya. Apakah darah Yesus berkuasa menghapus dosa dan masa lalu Susan yang kelam atau tidak? Tolong jawab pertanyaan saya. Tidak satu pun yang bisa menjawab, dan satu persatu mulai mengeluarkan air mata, dan mereka minta ampun. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Dosa apapun yang pernah kita lakukan, kalau kita bertobat, minta ampun, datang kepada Yesus, darah Yesus lebih berkuasa untuk membasuh dan menyucikan itu semua. Kita berkata, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin, saudara. Itulah Injil Yesus Kristus yang sejati. Yesus sudah merdekakan kita dari kuk dosa. Saya akan akhiri dengan satu hal. Kita sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya membaca sebuah artikel, saudara. Sudah lama sebenarnya. Ada satu orang yang menarik perhatian saya. Namanya adalah Riwuga. Nama lengkapnya Robinson Riwuga. Dia adalah ajudan pribadi Bung Karno. Jadi mereka ketemu ketika Bung Karno kurang lebih 10 tahun sebelum kemerdekaan ditahan di NTT. Jadi si Riwuga ini adalah tukang penjual pisang goreng. Ketemu Bung Karno di ND dan kemudian ajak menjadi ajudan atau pembantu pribadinya. Ya, orang sederhana, buta huruf, saudara, Riwuga. Tahun 45, tanggal 17 Agustus, ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ya, sore harinya Bung Karno bilang sama Riwuga, pembantu pribadinya tersebut. Dia katakan seperti ini, saya quote, Riwu, sebarkan kepada rakyat Jakarta bahwa kita sudah merdeka. Bawa bendera. Kalimatnya seperti itu. Dan Riwuga ini, dia keliling-keliling kota Jakarta, dia naik jeep terbuka, membawa bendera merah putih, dia berteriak-teriak dengan megafon, kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, keliling-keliling. Dan dia lakukan selama beberapa hari kemudian, saudara. Nah, orang-orang keluar dari rumah-rumah, dari gang-gang, mereka menangis, mereka bersorak-sorai dan terdengar teriakan di mana-mana, merdeka, merdeka, merdeka. Dan selama 1-2 bulan kemudian, setelah tanggal 17 Agustus tersebut, semakin banyak orang-orang seperti si Riwuga ini yang keliling pelosok Indonesia, pelosok Nusantara, dan memproklaim, menyampaikan kabar kemerdekaan Indonesia. Kenapa, saudara? Karena meskipun Indonesia sudah merdeka, itu kan hanya dibaca saja, saudara. 17 Agustus, betul? Naskah proklamasi. Banyak orang yang masih belum percaya. What does it mean? 350 tahun dijajah oleh Belanda. What does it mean merdeka? Rasanya masih sama tuh. Masih banyak orang Belanda di mana-mana. What does it mean merdeka? Indonesia sudah merdeka, tapi rakyat Indonesia masih belum hidup dalam realita baru mereka sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Oleh karena itu ada orang-orang seperti si Riwuga ini. Kita sudah merdeka, kita sudah merdeka. Ingatkan terus, ingatkan terus, ingatkan terus. Saudara kasih Tuhan, demikian juga hidup kita sebagai orang Kristen. Ayat emas kita berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus
telah memerdekakan kita. Ayat ini nggak berkata Kristus sedang atau Kristus akan. No, Kristus telah memerdekakan kita. Pertanyaannya bukanlah apakah Yesus sudah memerdekakan saudara dari masa lalumu, dari masa depanmu, dari legalisme, dari kuk dosa. Bukan itu pertanyaannya. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mendengar, mengetahui, mempercayai dan hidup dalam kemerdekaan yang sudah Dia berikan bagi saudara. Oleh karena itu seperti Riwuga ini, kita harus terus-menerus khotbahi diri kita ini. Kita sudah merdeka. Yesus sudah merdekakan kita. Karya Yesus di kayu salib sudah sempurna. It is finished. We are free. Saya kasih Tuhan berita utama kita pada pagi hari ini. Pesan saya pada pagi hari ini hanya satu. Kristus sudah merdekakan kita dari legalisme agamawi, dari penyesalan masa lalu, dari ketakutan akan masa depan, dan dari kuk dosa. Oleh karena itu, berdirilah teguh, stand firm, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Amin, saudara. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Saya akan tutup dengan doa. Saya ajak saudara kita pejamkan mata kita renungkan sebentar firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kemerdekaan yang Yesus sudah berikan bagi kita adalah hal yang sangat berharga. Orang dunia hidup dalam perhambaan, dalam belenggu, without them knowing it. Mereka berpikir mereka bebas. Tapi sebenarnya kebebasan kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sekian lama kau pergi ke gereja mungkin, kau gak pernah ambil keputusan itu. Maukah saudara melangkah dan ambil keputusan tersebut hari ini? Ucapkan doa singkat, terima Yesus dalam hatimu, dan terima kemerdekaan yang sudah Dia kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karya sempurna yang Dia sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Dan bagi saudara yang belum, yang sudah terima Yesus, tapi sekian lama saudara kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Saudara gak bisa menikmati anugerah, indahnya kehidupan, anugerah kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan saudara. Hari ini saudara masih terus-menerus dibayang-bayangi oleh apa yang terjadi di masa yang lalu. Saudara masih diikat ketidakrelaan untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang tertentu yang pernah menyakiti dalam hidupmu di masa yang lalu. Kegagalan, kesalahan apapun itu, luka-luka, kepahitan yang pernah engkau alami di masa yang lalu. Maukah saudara datang kepada Yesus sekali lagi dan berkata, Tuhan, ajar aku untuk sungguh-sungguh percaya bahwa aku sudah merdeka di dalam Engkau. Dan bagi saudara yang diikat, dibayang-bayangi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, khawatir terus, cemas terus, saudara melihat ke depan, rasanya begitu gelap. Dan itu mencuri sukacita yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara untuk saudara nikmati di hari ini. Datang kepada Yesus, serahkan ketakutanmu, serahkan kekhawatiranmu, dan bilang sama Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Hold my hand Jesus, pegang tanganku Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau rela mati, bukan setelah kami jadi orang baik, bukan setelah kami jadi sempurna terlebih dahulu, tapi Engkau sudah mati ketika kami masih berdosa. Hati kami limpah dengan syukur. Dan kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau ingatkan kami sekali lagi identitas dan destiny ilahi yang sebenarnya Tuhan sudah kerjakan dan sediakan bagi kami. Kami orang-orang merdeka.
kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sungguh-sungguh yang orang dunia gak punya. Dan kami mau hidup dalam kemerdekaan kami dan tidak mau lagi diperhamba oleh kuk perhambaan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Biar Kau terus limpahi kami dengan sukacita, ketenangan, keteduhan hati, damai sejahtera dalam setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Semua yang terima firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Pastor Rino buat sharing firman Tuhan. Siapa yang diberkati siang hari ini dengan khotbah Pastor Rino? Merdeka saudara ya. Ya, yang terhormat Bapak dan Ibu Gubernur. Mengulangi yang Pastor Rino sampaikan. Oke, Bapak Ibu, saya akan mengundang atau menyambut bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Rupanya belum ada ya. Kita harus terus berdoa, Ibu Gembala, kita bagian doa supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan yang dengan setia, baik memasukkannya ke dalam kotak yang ada di belakang atau yang biasa ada di depan, atau saudara juga yang biasa transfer online. Terima kasih atas nama bangsa Indonesia atau gereja, biar Tuhan sendiri yang membalas saudara semua. Amin saudara. Dan saya percaya setiap kita yang memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, Tuhan disenangkan. Amin. Hari ini sangat spesial karena besok kita memperingati HUT Proklamasi Indonesia, HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Makanya saudara jangan pulang terlebih dahulu, karena sebentar seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, kita akan menilai bagi jemaat yang sudah mengenakan, saya melihat ini baik Bapak Gembala, Ibu Gembala, Git, semuanya sudah wow gitu, nuansanya berasa banget kemerdekaannya gitu kan. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Meskipun kita ada di Australia, saya percaya bahwa saudara masih cinta kan Indonesia. Karena kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama panitia akan menilai siapa yang menjadi pemenang atau enggak, siapa yang mengenakan kostum terbaik. Iya, saya rasa waduh ini panitia agak pusing kayaknya hari ini nih, karena semuanya wow semuanya gitu ya. Tetapi begini, kan kita masih suasana winter. Kodafi pakai jaket begitu kan, masih pakai jaket gitu kan. Ada juga yang ibu-ibu pakai jaket. Nanti ada waktunya, saya boleh nggak minta tolong kepada Bapak Ibu, nanti ada waktunya kita semua yang hadir pagi hari ini yang mengenakan kostum Indonesia, entah itu batik seperti saya, entah itu Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mengenakan pakaian adat budaya dari sebuah daerah, atau yang mengenakan pakaian merah putih, nuansa kemerdekaan, nuansa Indonesia merah putih, atau yang mengenakan kebaya dan lain sebagainya. Ada waktu di mana nanti saya minta tolong supaya panitia bisa menilai dan juga bisa diambil foto per orang gitu kan, karena momennya itu setahun sekali saudara, betul setahun sekali kan. Nah nanti akan ada musik. Nah setiap saudara yang mengenakan kostum boleh maju ke depan, boleh di sini ya. Nanti ada juru fotonya, boleh bergaya seperti peragawan itu juga boleh. Nah saudara yang pakai jaket kayak Kodafi pakai jaket, dibuka jaketnya. Ibu-ibu yang pakai jaket dibuka juga. Jadi maksudnya supaya kita bisa tahu full kostum dari atas sampai bawah untuk memudahkan panitia untuk menilai. Oke? Yang bernuansa Indonesia, batik, kebaya, pakaian daerah, apa lagi? Merah putih. Ya, merah putih. Nah, itu untuk menentukan siapa yang hanya satu orang. Panitia hanya menentukan satu orang the best costume hari ini. Oke, saya percaya juga. Oh ya, nanti panitia juga sudah menyiapkan hadiahnya. Hadiahnya ini coba saya pegang dulu ya, boleh ya? Aduh, berat banget. Berat banget ini. Kayaknya ada emasnya kayaknya ini. Bagus sekali. Ini hadiahnya hanya akan diberikan untuk satu orang.
Ya, hanya satu orang. Nah, saya boleh mengundang untuk sepertinya ini sekilas dari yang saya lihat nih ya. Saya boleh mengundang 4 orang maju ke depan. Anjas, boleh maju ke depan? Ya, Anjas. Cynthia boleh maju ke depan? Yiska yang merah putih boleh maju ke depan? Boleh ke depan sini? Bapak Gembala boleh maju ke depan? Apakah mereka sudah cukup untuk kandidat terkuat untuk pemenangnya, saudara? Mudah-mudahan. Tapi begini, saya bukan jadi juri, ada juri yang khusus nanti yang akan menilai. Tapi saudara, mereka hari ini akan perform, menyanyikan satu buah lagu daerah. Lagu daerah ini berbicara tentang seseorang yang rindu untuk mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia di sebuah daerah Indonesia bagian timur. Mungkin saudara nggak ngerti ya teksnya ini apa sih gitu ya. Tapi mereka tuh punya hati bagi bangsa Indonesia, mengorbankan dirinya untuk menjadi pahlawan supaya nama mereka dikenang dan Indonesia merdeka. Itu poinnya. Nah, kita sama-sama kita akan melihat bagaimana mereka perform lagu ini. Dan setelah mereka perform, saya minta langsung ya untuk saudara yang mengenakan nuansa Indonesia, merah putih, batik, baju daerah, boleh maju ke depan. Nanti juga ada Ferdi, juru foto juga akan siap untuk memfoto, take picture buat setiap kita. Oke? Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk tim Ecclesia Mission ini. Jombe, jombe, honke, honke.